diwakili oleh Bapak Supriyanto selaku Inspektur Kementerian BUMN. Yang kami hormati Kepala Badan Standarisasi Nasional Bapak Kukuh S. Ahmad. Yang kami hormati GM Tufnord Indonesia Bapak Herdiansyah. Yang kami hormati Asdep Kawasan Logistik Pariwisata Kementerian BUMN Bapak Endra Gunawan. Kemudian yang kami hormati Komisaris Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero Bapak Kacung Marijan. Yang kami hormati Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero Bapak Edi Stiono. Kemudian yang kami hormati Direktur Keuangan, SDM dan Investasi Bapak Palwoto. Kemudian Direktur Pemasaran dan Pelayanan Ibu Heti. Kemudian Direktur Teknik dan Infrastruktur Bapak Mardiono. Serta yang kami hormati Bapak Ibu seluruh jajaran pegawai PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah akhirnya kita pada siang hari ini akan melakukan meeting virtual dalam rangka penyerahan sertifikat ISO 37001-2016 mengenai sistem manajemen anti penyuapan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero bekerjasama dengan Tufnord Indonesia. Yang hal ini selama prosesnya juga didampingi oleh Badan Standarisasi Nasional. Nah, untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita panjatkan syukur, mari kita berdoa agar acara pada siang hari ini lancar. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di YouTube Live kami. Terima kasih, dan kepada Bapak Edi Stiono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sesmen Kementerian BUMN yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Supriyanto dari Inspektor Kementerian BUMN. Terima kasih Pak Supriyanto sudah berkenan hadir di dalam acara siang sore hari ini. Yang kami hormati Kepala BSN Bapak Kukuh S. Ahmad. Terima kasih Pak Kukuh sudah berkenan hadir di dalam acara kami siang sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Herdiansyah, GM Tufnord, yang telah mendampingi kami selama proses sertifikasi ini, kolega direksi juga yang hadir di dalam forum ini, dan yang kami hormati Bapak Komisaris Utama dan jajaran komisaris yang juga hadir di dalam forum kita kali ini. Kemudian yang kami hormati Asdep ELKP Pak Endra Gunawan juga yang hadir di dalam forum kita siang hari ini. Terima kasih semua sudah memenuhi undangan kami. Bapak Ibu yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero telah menerapkan SNI ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di tahun 2020 ini dengan menyediakan sejumlah langkah penting. Di antaranya adalah penetapan kebijakan anti penyuapan, sasaran anti penyuapan, penunjukan petugas yang berkewenangan untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktek anti penyuapan, pembinaan dan pelatihan tim anggota, serta penerapan manajemen risiko pada proyek dan kegiatan perusahaan. Termasuk juga di dalamnya adalah pengendalian keuangan dan non-keuangan, serta prosedur pelaporan dalam investigasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami laporkan juga untuk tahun 2020, PT Taman Wisata Candi
mengambil ruang lingkup untuk sistem manajemen anti penyuapan dikhususkan pada proses administrasi pengadaan barang atau jasa, yang mana ini merupakan satu komitmen perusahaan dalam meningkatkan transparansi di setiap transaksi dalam lingkup pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip GCG serta dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada mitra kerja atau vendor terhadap transaksi yang bebas dari penyuapan. Jadi memang terkait dengan ISO 37001 ini di tahapan awal kita fokuskan untuk proses pengadaan barang dan jasa, karena di section ini kami menganggap resiko kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyuapan itu lebih tinggi, sehingga ini menjadi prioritas kami di Taman Wisata Candi. PT Taman Wisata Candi juga telah menetapkan Dewan Pengarah, Top Manajemen, Tim Kepatuhan, dan penunjukan tim internal untuk menyusun sistem manajemen anti penyuapan ini. PT Taman Wisata Candi juga telah melakukan tahapan terhadap proses sertifikasi SNI ISO 37001-2016 ini bisa kita laporkan sebagai berikut. Yang pertama, kita sudah melakukan proses awareness ISO sistem manajemen anti penyuapan ini sejak awal bulan Maret. Jadi memang kebetulan sejak awal bulan Maret sudah kita siapkan rencana untuk proses mendapatkan sertifikasi ini, di mana proses awareness ini kita lakukan di dalam tim manajemen ini. Kemudian sebagai wujud komitmen kami semua, kita lakukan proses kick-off, proses ISO, sistem manajemen anti penyuapan, yang pada waktu itu kebetulan terima kasih dihadiri oleh Ketua BSN juga, dihadiri oleh juga Kementerian BUMN. Ini merupakan dukungan kepada kami untuk penguatan kami menetapkan bahwa apa yang kami lakukan ini memang sudah sesuai dan searah dengan kebijakan dari Kementerian BUMN. Kick-off ini kita lakukan pada tanggal 13 Maret, yang tadi Bapak Ibu sudah melihat sedikit cuplikannya kegiatan di dalam proses kick-off ini. Kemudian pada bulan Juni, tepatnya tanggal 16 sampai tanggal 18, itu sudah mulai dilakukan BIMTEK untuk ISO 37001 ini, meskipun sama-sama kita tahu karena kita sedang pandemi ini, jadi proses ini dilakukan secara virtual menggunakan Zoom meeting, ya, beberapa pertemuan Zoom meeting dilakukan. Kami menyadari bahwa tentunya proses Zoom meeting ini tidak sesempurna, ya, kalau kita lakukan proses BIMTEK ini secara langsung. Tetapi kami menegaskan bahwa di setiap proses BIMTEK ini substansinya bisa kita dapat. Jadi kita memastikan substansinya bisa kita dapat, sehingga nanti ke depan penguatan asas substansi itu terus bisa kita lakukan. Kemudian proses BIMTEK ini juga dilanjutkan dengan pelatihan internal audit yang kita lakukan pada bulan Juli 2020, dan dilaksanakan pelaksanaan internal audit pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2020. Alhamdulillah proses ini berjalan lancar, dan ini menjadi tahapan-tahapan yang membuat kami semakin yakin bahwa proses ini adalah baik untuk bisnis proses Taman Wisata Candi ke depan. Kemudian dilakukan tahapan rapat tinjauan manajemen di bulan Agustus, dilanjutkan dengan pelaksanaan eksternal audit stage 1, dan di sini tim Tufnord sudah mulai terlibat langsung, dan saya kira proses ini juga menjadi pembelajaran yang penting buat tim internal di Taman Wisata Candi.
Pelaksanaan eksternal audit stage 1 alhamdulillah berjalan lancar, dilanjutkan dengan pelaksanaan eksternal audit stage 2 di tanggal 12-13 Agustus 2020. Alhamdulillah rangkaian proses eksternal audit ini baik di stage 1 maupun di stage 2 menunjukkan bahwa sistem manajemen anti penyuapan yang ada di TWC dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh TUFNOT, sehingga pada tanggal 15 Agustus 2020 secara resmi Taman Wisata Candi mendapatkan sertifikat ISO 37001-2016. Alhamdulillah ini adalah capaian yang juga sesuai dengan target kami, juga selaras dengan target dari Kementerian BUMN. Sebelum tanggal 17, alhamdulillah Taman Wisata Candi bisa menjadi bagian dari 45 BUMN, mohon maaf nanti Pak Supriyanto bisa mengkoreksi, alhamdulillah kita menjadi bagian dari 45 BUMN yang bisa mencapai target mendapatkan sertifikasi ISO 37001-2016 ini. Dengan adanya penerapan sistem manajemen anti penyuapan di Taman Wisata Candi, ke depan diharapkan dapat membantu memberikan jaminan kepada manajemen, stakeholders, pelanggan, rekanan bisnis, bahwa perusahaan telah diakui secara internasional dalam melakukan kontrol anti penyuapan, meningkatkan kontrol terhadap potensi terjadinya praktek suap di perusahaan, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan sebagai sebuah organisasi yang telah taat pada aturan anti suap sesuai dengan arahan dari pemerintah Republik Indonesia. Ke depan kita juga sudah menyusun action plan terkait dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang sudah disiapkan. Antara lain yang pertama, kami akan memastikan fungsi kepatuhan berjalan dengan meminta pembuatan program kerja dari fungsi kepatuhan. Kemudian yang kedua, akan ada monitoring implementasi secara periodik terkait dengan fungsi-fungsi kepatuhan yang nanti akan dijalankan. Kemudian yang ketiga, tentunya akan diharapkan ada pelaporan kepada Dewan Pengarah secara periodik, sehingga bisa dipantau sistem manajemen anti penyuapan ini akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, Taman Wisata Candi akan menjaga konsistensi implementasi dengan mengkampanyekan kegiatan anti korupsi dengan menekankan pada 4 hal yang kita kenal dengan 4 no. Yang pertama adalah larangan menerima suap atau no bribery, kemudian larangan menerima komisi, uang, tanda terima kasih, atau kita akan mengatakan no for kickback. Yang ketiga adalah larangan terhadap penerimaan hadiah yang tidak wajar atau no gift. Dan yang terakhir adalah larangan terhadap penerimaan jamuan mewah atau kita kenal dengan no luxurious hospitality. Saya kira inilah yang bisa kami laporkan khususnya kepada Pak Supriyanto yang mewakili Pak Sesmen Kementerian BUMN, juga kepada Pak Endra Gunawan sebagai Asdep yang membawahi kami, bahwa kami sudah menjalankan proses ini dan alhamdulillah seperti kami sampaikan tadi, pada tanggal 15 Agustus 2020 target ini bisa kita penuhi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Kementerian BUMN yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan sehingga kami bisa bertahap bisa membenahi tata kelola di perusahaan ini untuk menjadi lebih baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim TUFNOT yang sudah mendampingi proses pendapatan sertifikasi ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim manajemen yang sudah secara tekun memastikan proses sertifikasi ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Edi Stiono atas laporan proses panjang bagaimana TWC
terus berjuang untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001 tahun 2016 dengan proses panjang akan tetapi terasa begitu efektif, ringan, dan menyenangkan karena akhirnya pada tanggal 15 Agustus kemarin sertifikat tersebut berhasil TBC raih tentu saja atas dukungan dari Kementerian BUMN, dari Pusat Indonesia dan juga Badan Standarisasi Nasional yang dari awal hingga akhir terus memonitoring kegiatan kami selaku lembaga yang ditunjuk Presiden berdasarkan Impres nomor 10 tahun 2016. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero untuk Bapak Kacung Marijan. Kami persilakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Ses yang dalam hal ini diwakili Pak Inspektorat Pak Suprianto, Kepala BSN Pak Kukuh S. Ahmad, Pak Herdiansyah dari TUF North Indonesia, Pak Asdep, Pak Indra Gunawan, teman-teman direksi, dan Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, siang ini adalah hari yang membahagiakan untuk kita semuanya, karena TWC menjadi bagian dari 40 sekian BUMN yang memperoleh sertifikat ISO 37001, ISO tentang sistem manajemen anti penyuapan. Bagi kami di TBC, tata kelola yang baik adalah suatu yang sangat penting dan fundamental. Karena itu ketika ada program untuk memperoleh sertifikasi, kami di jajaran Dewan Komisaris sangat mendukung. Karena ini sangat penting bagi kita sebagai upaya untuk membangun perusahaan yang kuat dan kokoh berbasis tata kelola yang baik. Termasuk di dalamnya adalah adanya tata kelola tentang manajemen anti penyuapan. Dan bukan hanya ini, tapi kita juga memperbaiki tata kelola yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kita untuk menempuh jalannya perusahaan di masa datang yang jauh lebih baik lagi. Tahun ini tahun berat untuk kita, tapi dengan adanya ISO ini, semoga tahun yang berat ini menjadi lebih ringan, sehingga kita semuanya bisa bahu-membahu, bersama-sama, berkolaborasi, gotong royong untuk membangun perusahaan yang bagus. Apalagi nilai-nilai perusahaan yang kita baca bersama tadi, akhlak itu menjadi bagian dari diri kita, menjadi bagian dari perilaku kita, sehingga kalau misalnya ISO ini berkaitan dengan prosedur tentang anti penyuapan, maka values nilai-nilai akhlak tadi menjadi instrumen untuk mengontrol perilaku kita. Ada atau tidak ada prosedur, maka integritas itu tidak bisa dielakkan. Terima kasih dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman direksi yang telah bekerja keras untuk semuanya ini, kepada tim dan semuanya, pada kementerian, Pak Inspektorat dari TUF North yang telah membantu kita semuanya, dan sukses untuk kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan dukungan dari Komisaris Utama kita, Bapak Kacung Marijan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan juga arahan dari Sekretaris Kementerian BUMN yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Suprianto selaku Inspektur Kementerian BUMN. Untuk Bapak Suprianto, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Edi Stiono,
Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, serta jajaran direksi lainnya, Bu Heti, Pak Paloto, Pak Mardiono, kemudian juga yang saya hormati Komisaris Utama PT TWC, Bapak Kacung Marizan, beserta jajaran direksi, jajaran Dewan Komisaris lainnya. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Badan Standarisasi Nasional, Pak Kukuh Ahmad. Saat kita launching dulu masih Pak Bambang ya, Pak Edi ya. Ya, Pak. Sekarang ganti Pak Kukuh S. Ahmad ya. Sekalian berkenalan nih. Juga rekan saya yang saya hormati Pak Endra Gunawan, Asdep LKP Kementerian BUMN. Dan juga di sini ada Pak Herdiansah, General Manager TUV North Indonesia. Serta tak lupa seluruh jajaran staf dan pegawai PT TWC, serta undangan yang hadir pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, saya selaku Inspektur Kementerian BUMN mewakili Pak Sesmen, Bapak Susianto, yang secara mendadak tadi pagi ada disposisi dari Menteri BUMN untuk menghadiri acara di Menko Perekonomian, kemudian juga ada 2 disposisi, satu lagi dari Pak Wamen dengan Menko Minfo. Kami menyampaikan permohonan maaf dari beliau kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia tahun 2018 mengeluarkan Perpres 54 tahun 2018 tentang Stranas PK, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, di mana monitoring pelaksanaannya ini yang berat ini adalah selalu dimonitor oleh KPK, sehingga kami Kementerian BUMN selalu di setiap triwulan B3, B6, B9, B12 sampai nanti B24 itu akan dimonitor terus terkait dengan target Kementerian BUMN, yakni melaksanakan mengeluarkan aturan yang mewajibkan BUMN-BUMN di bawah Kementerian BUMN untuk menerapkan ISO dan mengimplementasinya. Sehingga ini memang nanti akan ada monitoring secara berkala dari KPK dan mereka memberi nilai, Pak. Memberi nilai bisa 50, bisa 75, tergantung nanti sejauh mana BUMN-BUMN yang ada di Kementerian BUMN itu melaksanakan atau mendapatkan sertifikat ISO 37001-2016 ini. Tentunya ini sangat sejalan dengan kebijakan Menteri BUMN saat ini, yakni beliau telah mencanangkan core value BUMN, yakni akhlak, yang sebenarnya akhlak ini tidak hanya mencerminkan perbuatan seorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik secara sadar, tapi juga kalau menurut Kementerian BUMN atau Pak Menteri BUMN, ini adalah akronim dari A-nya adalah amanah, K-nya adalah kompeten, H-nya adalah harmonis, L-nya adalah loyal, A berarti adaptif, dan K-nya yang terakhir adalah kolaboratif. Sehingga diharapkan dengan akhlak ini BUMN kita ke depannya akan lebih maju. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, kemudian Menteri BUMN mengeluarkan surat edaran nomor S35 MBU 02/2020, kemudian dilanjutkan dengan surat Sesmen nomor S17 02/2020 yang pada intinya mewajibkan BUMN untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001-2016 tentang sistem manajemen anti suap, dan diharapkan tanggal 17 Agustus kemarin itu semua sudah mendapatkan sertifikasinya. Tapi karena kondisi akhir ini adalah pandemi COVID, maka banyak sekali BUMN-BUMN kita yang terdapat kendala terkait dengan pencapaian sertifikasi ISO 37001 ini. Pada dasarnya, apabila sertifikasi ISO 37001 tersebut telah diperoleh BUMN, ini adalah langkah awal. Demikian disampaikan oleh Pak Wamen 1 waktu itu, Pak Budi Gunadi Sadikin. Ini baru awal, karena yang paling berat adalah implementasinya nanti. Sehingga kalau sudah ada SOP, kebijakan, kemudian tim pengarah, tim pengawas, dan sebagainya, diharapkan nanti ISO 37001 memang secara konsekuen dan penuh tanggung jawab dilaksanakan oleh BUMN, sehingga seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut, akan menciptakan BUMN yang 4 no, yaitu no bribery, no gift, no kickback, no luxurious hospitality.
Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan-kebijakan Kementerian BUMN sebenarnya sebelumnya juga sudah mendorong agar BUMN kita melaksanakan good governance. Jadi tidak hanya sekedar menerapkan, tetapi juga membuat peraturan-peraturan yang antara lain seperti Permen BUMN tentang tata kelola perusahaan, Permen tentang transaksi mencurigakan sehingga dapat dihentikan segera, Permen tentang benturan kepentingan, gratifikasi, LHKPN, dan kemudian surat edaran terakhir yang dikeluarkan oleh Pak Menteri BUMN terkait tidak boleh menerima sesuatu dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kita sudah lama melaksanakan itu, tetapi dengan adanya ISO 37001, aturan yang oleh Pak Menteri dibuatkan surat edaran kepada seluruh BUMN, ini kedepannya diharapkan akan menambah kekuatan dari BUMN untuk segera melaksanakan sistem manajemen anti bribery ini atau anti suap ini, sehingga BUMN kedepannya adalah lebih sehat, lebih dapat meningkatkan perekonomian negara, serta pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, hasil survei kami di Agustus kemarin, dari 118 BUMN yang merespon survei kami, terdapat 45 BUMN yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 37001, termasuk di dalamnya PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Sehingga per 17 Agustus, PT TWC ini sudah masuk di dalam daftar Pak Menteri, karena setiap saat saya diminta oleh timnya, Pak Ray, untuk melaporkan progres penerimaan sertifikasi ISO untuk BUMN ini. Kita ucapkan selamat Pak Dirut, Pak Komut, serta jajaran TWC semua. Terima kasih. Pak Sesmen juga menyatakan apresiasi yang tinggi karena pada saat sebelum 17 Agustus TWC sudah bisa mendapatkan sertifikasi ISO 37001. Kedepannya mungkin kita lanjutkan selain pelaksanaan implementasi di pengadaan barang dan jasa, kita lanjutkan juga dengan unit-unit lain yang mungkin ada risiko terkait 4 no tadi, 4 no tadi, no bribery, no gift, no kickback, no luxurious hospitality. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tufnot Indonesia, juga BSN Pak Kukuh yang telah membantu sehingga TWC ini dapat mewujudkan raihan sertifikasi di tahun ini dan tepat waktu Pak. Sesuai dengan arahan Pak Wamen 1, ya walaupun kemudian 17 Agustus itu targetnya, tetapi dari 118 ternyata TWC adalah salah satu dari 45 BUMN yang telah meraih. Demikian Pak Dirut, sambutan dari Sekretaris Kementerian BUMN Pak Susianto pada acara serah terima sertifikasi ISO 37000 ini. Semoga kedepannya PT TWC akan lebih jaya, lebih dapat berkontribusi terhadap negara, dan semoga kita semua di tengah pandemi ini dikaruniai kesehatan, karena ini ternyata makin lama makin tinggi, tapi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, begitu pesan Pak Sesmen. Kita harus jaga kesehatan dan semuanya sehingga kita dapat mengatasi atau mengarungi pandemi COVID ini dengan selamat. Demikian sambutan Pak Sesmen. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan juga arahan dari Bapak Supianto, dan tentu saja apresiasi yang luar biasa dari Kementerian BUMN kepada PT TWC. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan juga arahan dari Kepala Badan Standarisasi Nasional, karena BSN inilah yang terus mendukung TWC untuk mendapatkan sertifikasi ISO sehingga sejalan dengan standarisasi yang menjadi program dari BSN tersebut. Untuk itu kepada Bapak Kukuh kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Bapak Sekretaris Kementerian BUMN yang hari ini diwakili oleh Bapak Supriyanto, Inspektur di Kementerian BUMN, Bapak Komisaris Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Bapak Kacung Marijan, yang saya hormati juga Direktur Utama PT TWC, Bapak Edi Stiono, sahabat saya, GM Tufnot, Bapak Herdiansyah, yang hari ini hadir juga, seluruh tamu undangan, Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita dalam keadaan diberi karunia sehat untuk bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual. Jadi semoga kita tetap patuh, tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk segera mengakhiri pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, mungkin apa yang akan saya sampaikan lebih kepada flashback terhadap kenapa kemudian di Indonesia ada sertifikasi berdasarkan SNI ISO 37001/2016. Jadi saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa pada tahun 2016 Bapak Presiden mengeluarkan Impres nomor 10 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di sana banyak aksi, salah satu aksinya yaitu aksi nomor 20 yang diarahkan untuk memperbaiki tata kelola BUMN dan swasta, yang saya beri dalam lingkaran merah, adalah dilakukannya inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat Impres ini dikeluarkan, sebetulnya ISO 37001 itu belum selesai, belum diterbitkan secara resmi oleh organisasi internasional ISO. Tetapi kita, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden sudah mengantisipasi pentingnya standar ini ketika nanti jadi. Kemudian begitu jadi, maka BSN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian diberi tugas untuk mengkoordinir agar segera dilakukan sertifikasi anti penyuapan berdasarkan ISO 37001. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam tata cara kita, semua standar ISO yang kemudian akan kita gunakan secara nasional di Indonesia, yang harapannya juga untuk pengakuan internasional, maka standar-standar tersebut kita adopsi secara identik. Jadi ISO 37001, kemudian di Indonesia kita beri nama SNI ISO 37001, Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau Anti Bribery Management System. Pada saat penyiapan sertifikasi ini, beberapa instansi yang terkait kemudian kita bersama-sama mengelola, di antaranya adalah Kementerian PPN dan Bappenas, Kementerian PAN RB, kemudian tentu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pusat Statistik. Dan alhamdulillah SNI-nya bisa segera kita wujudkan, artinya dokumen persyaratannya atau dokumen panduannya pada tahun 2017, dan sertifikasinya bisa kita mulai. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sertifikasi berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI ISO 37001 berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Ini perintah undang-undang. Oleh karena itu, kalau hari ini Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko mendapat sertifikat dari PT Tufnot Indonesia, maka PT Tufnot Indonesia wajib untuk diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Kemudian, siapa Komite Akreditasi Nasional? Jadi memang ada dua entiti yang berbeda. Jadi ada Badan Standarisasi Nasional yang tugasnya mengelola, mengkoordinasikan kegiatan terkait dengan standarisasi, termasuk juga menyusun standar nasional Indonesianya. Kemudian tugas akreditasi kepada lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi, termasuk salah satunya adalah PT Tufnot Indonesia, dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional. Komite Akreditasi Nasional di sana disebut sebagai lembaga non-struktural. Hanya pada pembentukan Komite Akreditasi Nasional di sana disebut bahwa ketua KAN atau KAN itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Jadi ketua KAN
dijabat oleh Kepala BSN. Jadi Kepala BSN secara ex officio menjabat sebagai Ketua Komite Akreditasi Nasional. Kemudian sekretaris adalah deputi di BSN yang menangani akreditasi, dan anggota Komite Akreditasi Nasional adalah mereka yang mewakili para stakeholder. Jadi semacam komisioner seperti di lembaga non struktural yang lainnya. Jadi itulah yang kita lakukan, dan alhamdulillah SNI-nya bisa kita wujudkan. Jadi Bapak sekalian, di dalam screen yang saya share ke Bapak sekalian adalah yang menjadi persyaratan sertifikasi untuk sistem manajemen anti penyuapan di Indonesia. Jadi kita mungkin harus terbiasa menyebutnya SNI ISO 37001. Tidak hanya ISO 37001, karena secara resmi sudah diadopsi secara identik menjadi standar nasional Indonesia, yaitu sistem manajemen anti penyuapan persyaratan dengan panduan penggunaan. Kemudian Bapak sekalian, jadi saya ingin memberikan sedikit gambaran. Tadi sekilas saya sampaikan bahwa ada Badan Standarisasi Nasional, ada Komite Akreditasi Nasional. Jadi Badan Standarisasi Nasional sendiri tugasnya adalah menyusun SNI-nya. Yang melakukan sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hari ini kita bersama-sama dengan PT Tufnor Indonesia sebagai salah satu lembaga sertifikasi manajemen anti penyuapan. Mereka harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi PT Tufnor Indonesia di dalam mengoperasikan skema sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan, mereka juga harus menerapkan standar berdasarkan SNI ISO IC 17021-1 dan -9. Kemudian industri atau organisasinya menerapkan SNI ISO 37001. Ini kira-kira mekanismenya, dan menurut catatan yang ada dalam direktur yang ada di Komite Akreditasi Nasional, sampai hari ini ada 10 lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Artinya sebetulnya kebutuhan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP itu kebutuhannya sangat besar, dan kita alhamdulillah mempunyai 10 lembaga sertifikasi SMAP. Mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi kebutuhan saat ini, dan kalau dipandang ke depan diperlukan penambahan, tentu kita akan mengupayakan tumbuhnya lembaga-lembaga sertifikasi untuk sistem manajemen anti penyuapan. Dan menurut catatan kami, jadi memang Bapak Sesmen, Pak Supriyanto yang mewakili Pak Sesmen, kami laporkan juga tadi 45 BUMN yang sudah certified 37001, artinya masih ada sebagian yang mungkin masih dalam proses karena tadi adanya pandemi COVID-19. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dari sekitar 150 organisasi yang sudah mendapatkan SNI ISO 37001, sekitar 45 organisasi adalah di bawah Kementerian BUMN atau BUMN, kemudian sekitar 70-an itu lembaga pemerintah, dan sekitar 25 swasta. Dari lembaga pemerintah yang sudah mendapat sertifikat 37001, kalau boleh saya sebut diantaranya adalah Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Badan Narkotika Nasional, Badan Karantina Pertanian, dan sebagainya. Sebelum saya akhiri, Bapak sekalian, sambutan saya, dan saya ingin menyampaikan apa yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Supriyanto, pesan dari Pak Wamen BUMN bahwa mendapatkan sertifikat adalah baru awal, karena tugas kita adalah mengimplementasikan apa yang sudah kita janjikan di dalam dokumen-dokumen yang sudah kita miliki. Dan pengalaman menunjukkan bahwa suksesnya implementasi suatu standar sistem manajemen, termasuk SNI ISO 37001, itu yang paling utama adalah komitmen dari terutama manajemen. Jadi menurut pengalaman kami, observasi kami, ketika manajemennya komit, maka biasanya sistem manajemen di dalam suatu organisasi akan berjalan dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Datu Boko Persero atas capaian ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya untuk PT TBC, tetapi untuk
Kementerian BUMN secara keseluruhan dan tentu untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan juga arahan dari Kepala Badan Standarisasi Nasional, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk BSN yang terus mendukung PT TWC mulai dari bulan Maret kemarin kick off hingga pada tanggal 15 Agustus TWC akhirnya mendapatkan sertifikat ISO 37001. Dan benar dari Pak Kuku mengingatkan bahwa sertifikat ini baru awal. Semoga nanti kita akan terus berjalan bersama hingga bisa mengimplementasikan ISO 37001 ini dengan baik tentunya. Kemudian acara berikutnya yaitu penyampaian dan juga pernyataan atas sertifikat SNI ISO 37001 2016 SMAP dari GM TUV North Indonesia kepada Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero. Untuk itu Bapak Endra Gunawan, untuk Bapak Herdiansyah, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Sekretaris Kementerian BUMN, dalam hal ini diwakili oleh Pak Supriyanto sebagai Inspektorat Kementerian BUMN. Yang saya hormati Kepala Badan Standarisasi Nasional, guru saya Pak Kuku S. Ahmad. Yang saya hormati Komisaris Utama Bapak Kacung Marijan beserta jajaran Dewan Komisaris, serta Direktur Utama Bapak Edi Stiono, serta jajaran Direksi dan Manajemen PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Persero. Serta seluruh karyawan-karyawati Taman Wisata Candi yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara penyerahan sertifikat sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37000 2016 pada Taman Wisata Candi secara daring ya. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf karena direksi kami tidak bisa hadir, mengingat ada hal lain yang perlu dilakukan atau dihadiri. Kami PT TUV North Indonesia selaku Badan Sertifikasi Internasional member dari TUV North Group Jerman sangat bangga karena bisa menjadi bagian dari proses sertifikasi SNI ISO 37000 2016 di Taman Wisata Candi dengan ruang lingkup proses administrasi pengadaan barang dan atau jasa. Di belakangan ini memang kami secara intensif melakukan beberapa kegiatan sertifikasi sejenis di BUMN Pak Supriyanto. Jadi beberapa hari yang lalu kami juga melakukan handover sertifikat yang sama kepada BUMN lain ya. Jadi memang ini salah satu bentuk komitmen kami untuk mendukung program pemerintah, tentu dengan arahan dan juga monitor dari pihak BSN, karena tadi disampaikan oleh Pak Kuku, kami sebagai lembaga sertifikasi juga harus memenuhi standar ISO IC 17021 sebagai acuan kami dalam melaksanakan proses sertifikasi. Jadi mohon maaf Pak Edi, selama proses sertifikasi karena kami juga punya acuan, ya mungkin prosesnya terasa ketat begitu ya, karena itu memang kewajiban yang harus kami lakukan. Namun demikian atas kerjasama dari pihak TWC, akhirnya proses sertifikasi bisa berjalan dengan lancar, baik dari stage 1, stage 2, kemudian short term untuk melakukan tindakan perbaikan, kami evaluasi hingga pada akhirnya tanggal 15 Agustus kami bisa merilis sertifikat sesuai dengan harapan kedua pihak. Tentunya rilisnya sertifikat ini telah memenuhi standar Pak Kuku, jadi kami juga sudah evaluasi secara seksama, semua standar sudah kami penuhi dan alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Audit ISO 27000 2016 ini di Taman Wisata dilakukan dalam 2 tahap, seperti yang disampaikan oleh Pak Edi. Stage 1 di tanggal 8, kemudian tahap keduanya dilakukan tanggal 12-13. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, kami salah satu lembaga sertifikasi yang memiliki cukup banyak auditor dibanding lembaga sertifikasi lain yang sudah qualified untuk melakukan audit SMAP ini, sehingga paralel pelaksanaan audit dengan BUMN lain juga bisa berjalan dengan lancar. Sehingga proses sertifikasi ini sesuai target bisa kami laksanakan. Sertifikat yang diraih Taman Wisata Candi ini adalah bentuk deklarasi dan komitmen seperti disampaikan Pak Kuku
komitmen yang sangat tinggi dari pihak manajemen, pihak TWC untuk menjamin secara sistematis bahwa jajaran maupun staf organisasinya bisa terhindar dari segala bentuk dan potensi tindakan penyuapan. Ini esensi dari proses sertifikasi. Tentu merupakan tugas berat bagi seluruh bagian di Taman Wisata Candi untuk menerapkan dan mengendalikan sistem di dalamnya secara konsisten. Karena tadi dibahas, ini merupakan awal, Pak Supriyanto juga sudah menyampaikan, tugas beratnya menanti di belakang nanti Pak, karena selama masa berlakunya sertifikat ini, yaitu 3 tahun, Bapak Ibu dari TWC, rekan-rekan direksi manajemen maupun karyawan harus konsisten memelihara sistemnya, karena ini merupakan guidance untuk aktivitas sehari-hari. Dan kami akan melakukan surveillance Pak secara berkala setiap tahun selama 3 tahun periode sertifikasi. Tentunya apabila selama masa berlakunya sertifikat implementasi SNI ini terjadi tindakan yang mengarah kepada penyuapan, tentunya terbukti di pengadilan, kemudian kami melakukan evaluasi di proses surveillance juga menemukan adanya tindakan yang kurang efektif atau penerapan yang tidak efektif dari sistem ini, dengan menyesal kami harus mencabut sertifikasi ini. Jadi saya pesan bahwa untuk menjaga eksistensi, kemudian konsistensi proses implementasi SNI ISO 37000 ini perlu komitmen yang besar dan perlu tentunya monitoring yang intensif. Untuk itu kami berharap dan mendukung penuh Pak Edi dan jajaran di TWC bahwa Taman Wisata Candi ini untuk dapat terus menjaga komitmennya dan integritasnya seperti yang diperkuat di dalam komitmennya ya, dengan skema atau jargon SMILE yang disampaikan oleh pihak TWC. Ini menjadi komitmen kuat untuk menerapkan salah satunya SNI ISO 37001. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Edi dan juga Pak Supriyanto dari Kementerian BUMN yang telah mempercayakan proses sertifikasi ini kepada PT Tufnord Indonesia sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Sampai ketemu Pak Edi dan jajaran di surveillance nanti di tahun 2021. Mudah-mudahan nanti pada saat surveillance juga komitmennya tetap terjaga dengan baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pernyataan dan juga sertifikat yang diberikan oleh Tufnord Indonesia kepada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Persero. Dan mungkin setelah ini silakan untuk Bapak Edi Setiono menyampaikan closing statement atas acara kita pada siang hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini sertifikatnya kami sudah dapat. Kembali lagi terima kasih kepada Tufnord yang sudah mendampingi kami, dan sertifikat ini menjadi bukti bahwa kami penerimaan ini tadi juga disampaikan dari Pak Hendriansah, ini hanya awal. Tapi kami berharap juga ya bahwa dengan sertifikat ini tekad kami untuk terus menjalankan good governance di Taman Wisata Candi ini bisa kita jalankan dengan baik. Jadi di dalam pertemuan siang hari ini, sore hari ini, saya mewajibkan kepada seluruh manajemen, mulai dari VP sampai kepada manajer dan asisten manajer untuk mengikuti forum ini. Harapannya agar semua mengetahui bahwa sertifikat ini menjadi akad komitmen untuk kita semua menjalankan apa yang sudah kita deklarasikan. Dan kami mohon doa kepada Kementerian BUMN, juga kepada BSN, agar kami bisa menjalankan tekad kami ini. Kami mohon dukungan, kami mohon bimbingan, supaya sertifikasi ini betul-betul bisa kami tegakkan dan bisa kami jalankan. Terima kasih. Semoga apa yang hari ini kita deklarasikan ini bisa menjadi bagian dari upaya menegakkan good governance di PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Persero. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Kementerian BUMN, Pak Supriyanto,
Pak Indra Gunawan yang sudah membimbing kami. Terima kasih juga kepada Kepala BSN yang sudah memberikan arahan dalam proses ini sehingga bisa berjalan lancar, dan kepada Pak Hendriansah sebagai konsultan untuk turnover sertifikasi ini menjadi komitmen kami di Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat buat kami. Amin, amin. Amin. Terima kasih atas closing statement dari Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Persero. Harapannya sistem manajemen anti penyuapan ini mampu memberikan jaminan kepada seluruh pihak yang bekerja sama dengan TWC bahwa TWC ini merupakan perusahaan yang bisa mengontrol dan juga anti penyuapan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam Zoom meeting siang hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan lewat YouTube Live. Saya mohon maaf apabila banyak melakukan kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prianto. Terima kasih Pak Hendriansah. Pak Dirut. Pak Gugu, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Supriyanto, terima kasih Pak Edi, terima kasih. Saya sama-sama Pak Kuku. Saya baru 2 bulan menjadi kepala BSN. Oh, iya. Mendapat amanah dari Bapak Presiden pertengahan Juni kemarin. Jadi ini bulan kedua saya menunaikan tugas, mohon doa dan tentu kerjasama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Agar semua bisa lancar, amanah dan lancar. Amin. Amin. Kami mengundang Pak Kukuh untuk berkunjung ke Taman Wisata Candi, Pak. Di Candinya ya, Pak Edi ya? Iya, Pak. Borobudur, Prambanan, sama Ratu Boko. Saya sudah kunjungi semua, Pak, karena rumah saya di tengah-tengah di antara 3 candi itu. Kantornya belum, Pak. Kantornya belum, Pak. Kalau kantornya di mana, Pak? Di Prambanan, Pak. Di Prambanan ya? Iya. Terima kasih Pak Indra sudah di Pulau Sumur, Pak. Jadi di tengah-tengah. Oh, kalau Pulau Sumur ya ini DNA-nya sama ini. Pak izin Pak Dirut ya Pak. Ya, terima kasih Pak Baik, Prianto. saya juga mohon izin Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Indra, terima kasih. Pak Kuku, terima kasih. Pak Hendriansah, terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Komut, Pak Supriyanto, Pak Indra Gunawan, Pak Hendriansah. Terima kasih Pak Kuku, mari.